Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, secara hitung-hitungan politis, terlepas dari tadi ya, kita coba pisahkan yuridis normatif, ya ada aturannya, nanti itu ranahnya Mas Fadli. Tapi Mas Panggi juga mungkin bisa memberikan perspektif. Seberapa besar insentif elektoral yang bisa diberikan oleh seorang Romahur Rumuzi ketika setidaknya saat ini masuk ke struktural Partai Persatuan Pembangunan? Ya, kalau sebagai struktural hanya memberikan pertimbangan atau Dewan Penasehat lah ya, di P3 saya pikir belum bisa kita ngukur dampaknya terhadap P3-nya. Tapi kalau beliau masuk nanti memang maju jadi caleg misalnya, sudah pasti ada insentif minimal 1 kursi kan. Apalagi P3 kan minimal 1 kursi ada hitung-hitungannya tapi. Ya artinya beliau kan sudah punya grassroots yang sudah beliau maintain lama. Apalagi kalau beliau masih turun, mungkin barangkali masih disambut kan, masih ditunggu oleh warga-warga NU dan warga-warga yang maksudnya yang ya beliau kan Gus, jadi masih loyalnya di daerah-daerah kan masih ada. Nah, selama ini kan mungkin mereka tidak terpisah gitu, jadi masih punya hubungan jangka panjang dan itu masih memungkinkan. Jadi partai itu kan transaksional pragmatis juga, melihat bagaimana peluang kursinya, tokoh sentralnya, pengaruhnya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang hukumnya, ya jadi kalau saya sih mengatakan memang nilai-nilai moral memang harus hidup di partai. Partai mengkampanyekan nilai-nilai integritas, anti korupsi itu oke, nggak masalah. Tapi yang menjadi naif juga aturan hukum kita yang tidak menghukum pelaku koruptor itu dengan hukuman yang berat, itu masalahnya. Apalagi hak politik yang nggak dicabut, kemudian kita menghalangi mereka untuk masuk ke gelanggang politik, kan nggak nyambung. Jaka sambung kok nggak nyambung gitu. Yang ngatur itu ya perangkat hukum. Perangkat hukum itu tautannya ya artinya fitur hukumnya yang harus menutup kanal mereka, menutup akses mereka untuk tidak boleh lagi terjun ke dunia politik. Nah, ini perangkat hukumnya tidak mengatur, tidak kena oleh jeratan itu. Itu makanya kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Karena kita nggak ngerti hukumnya, nggak menghukum dia berat gitu. Mas Fadli, apakah ini